Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, ini kami sungguh bersyukur kepadamu saat ini diperkenankan oleh Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Tolong Roh Kudus boleh bersama kami agar kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan malam hari ini diambil dalam kitab Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan tema penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan, atau haus dan kami beri engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini tentu kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita nikmati dalam kehidupan ini. Ketika pun saat ini diperkenankan oleh Tuhan untuk membaca firman-Nya, maka sungguh kita bersyukur. Pembacaan malam hari ini merupakan bagian atau salah satu bagian dari khotbah dari Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Di sini khotbah ini
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang diberi judul penghakiman terakhir, bahwa pada penghakiman terakhir orang benar akan dipisahkan dengan orang yang tidak benar. Orang benar itu digambarkan dengan domba yang posisinya juga berbeda dengan orang yang tidak benar. Orang benar berada di sebelah kanan Tuhan Yesus, dan orang yang tidak benar digambarkan dengan kambing yang posisinya berada di sebelah kiri dari Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyampaikan tentang hal ini kepada murid-muridnya, supaya para murid mengetahui apa yang harus mereka lakukan sebagai seorang murid. Bahkan disampaikan juga kepada kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang ada di sebelah kanan dari Tuhan Yesus, mereka itulah yang dikatakan sebagai orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang benar ini akan masuk pada kerajaan Allah. Sementara orang-orang yang dikatakan di sebelah kiri dari Tuhan Yesus, yang digambarkan sebagai kambing, mereka adalah orang-orang yang tidak benar, yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan, dan mereka itu adalah pengikut iblis, dan mereka akan masuk pada neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa orang-orang yang benar adalah orang-orang yang memperlakukan orang-orang lemah, orang-orang terhina, orang-orang tertindas, orang-orang miskin, orang-orang asing, orang-orang teraniaya dengan baik. Orang-orang benar dikatakan mereka memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi pakaian bagi mereka yang tidak memiliki pakaian atau telanjang, memberikan tumpangan bagi orang asing atau yang tidak punya tempat tinggal, melawat orang yang sakit, dan mengunjungi orang-orang yang terpenjara. Itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang benar. Ketika orang melakukan hal itu, maka orang-orang itu dikatakan melakukan kehendak Tuhan Yesus, atau telah melakukan hal itu kepada Tuhan Yesus. Karena orang-orang yang seperti itu, yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang miskin, orang-orang asing, orang-orang yang tidak diperlakukan dengan tidak adil, orang-orang yang terpenjara, itu dalam firman Tuhan malam hari ini dikatakan sebagai saudara-saudara yang paling hina dari Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang benar adalah orang-orang yang telah berbuat kasih kepada orang-orang yang paling hina dari, atau dikatakan sebagai saudara dari Tuhan Yesus adalah orang-orang yang paling hina. Dan sebaliknya, orang-orang yang akan masuk di kerajaan iblis, masuk ke neraka, yaitu mereka adalah pengikut-pengikut iblis. Mereka tidak melakukan apa yang benar. Mereka membiarkan orang-orang yang mengalami kesusahan. Mereka tidak memberi makan kepada orang yang kelaparan. Mereka tidak memberi
minum kepada orang yang kehausan, mereka tidak memberi pakaian kepada orang yang telanjang, mereka tidak memberi tumpangan pada orang-orang asing, mereka tidak menjenguk orang-orang yang sakit, mereka tidak mengunjungi orang-orang yang terpenjara. Pada intinya, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, yaitu memberikan pertolongan kepada saudara-saudara Tuhan Yesus yang dikatakan di sini adalah orang-orang yang paling hina, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang miskin, orang-orang asing, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terpinggirkan. Nah, itulah yang tidak dilakukan oleh para pengikut iblis. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang ini kita tidak memiliki, atau banyak orang yang tidak memiliki kepekaan sebagaimana yang Tuhan sampaikan. Tidak dapat melihat penderitaan, pergumulan yang dihadapi oleh orang lain. Kadang kita tidak bisa peka terhadap pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Mengapa terjadi seperti itu? Karena memang dalam diri manusia sudah dipenuhi dengan berbagai-bagai keinginan, dengan berbagai-bagai hal yang akan dicapainya dalam rangka untuk memuaskan diri sendiri, dalam rangka untuk mencapai keinginan tersebut. Banyak hal yang dilakukan sehingga lupa untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menderita. Sering terjadi seperti itu. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkaya diri, berbagai upaya dilakukan untuk memuaskan diri tanpa memperhatikan penderitaan orang lain. Karena keinginan-keinginan tersebut, maka rasa peduli dalam diri akhirnya tertutupi dengan berbagai-bagai keinginan kebutuhan dalam diri. Ada keegoisan. Di samping itu, apa pula yang menyebabkan sehingga orang tidak dapat lagi memperhatikan pergumulan penderitaan orang lain, yaitu tidak tertanam dalam diri, dalam pikiran, dalam hati, perasaan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Ketika pengajaran tentang Tuhan Yesus untuk mengasihi orang lain, maka itu seharusnya sudah tertanam dalam diri manusia, tertanam dalam hati dan perasaan manusia, sehingga tidak perlu orang lain untuk mengingatkan kita bahwa banyak orang yang membutuhkan bantuan dari kita sebagai orang yang percaya. Di sini ada satu hal juga yang sangat penting, yaitu bahwa sebagai orang yang percaya, maka harusnya kita memiliki rasa belas kasihan. Bagaimana belas kasihan itu kita nampakkan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mau tunjukkan rasa belas kasihan itu kepada orang-orang yang mengalami pergumulan, orang miskin, orang yang menderita, orang yang terpinggirkan, orang-orang yang mengalami banyak pergumulan. Belas kasihan harus muncul dalam hati kita, dalam diri kita sendiri, bukan karena paksaan,
bukan karena dorongan dari orang lain, bukan karena diminta oleh orang lain, tapi itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita memiliki rasa belas kasihan, maka tentu kita akan memiliki satu hal juga yang sangat penting. Apa itu? Yaitu hati sebagai seorang hamba. Seorang hamba memberi dirinya untuk berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Melihat orang lain lebih penting dari diri sendiri. Sehingga ketika kita melihat orang lain lebih penting daripada diri sendiri, maka semua keegoisan, keinginan diri kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu bisa teratasi. Kita memiliki rasa peduli, kita memiliki rasa belas kasihan. Dengan demikian kita menjadi seorang hamba. Karena apa? Karena seorang hamba itu adalah melayani. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri yang sudah datang di dunia ini dalam rangka untuk melayani. Dia telah menjadi hamba, bahkan dia telah meninggalkan tempatnya yang terindah, tempat yang sangat berharga, meninggalkan singgasana, datang ke dunia ini untuk melayani, menjadi hamba manusia. Sekaligus juga dia adalah hamba Allah dalam rangka untuk menolong. Tuhan Yesus banyak kali menunjukkan rasa belas kasihan. Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan dia telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan.